Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salisa Faizatun Nasihah dengan NIM 193600019. Di sini ingin menjelaskan tentang DNS atau Domain Name System. Pengertian dari DNS atau Domain Name System itu adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP ke alamat domain, ke nama domain, ataupun sebaliknya, yaitu dari nama domain ke alamat IP. Jadi, host komputer itu mengirimkan queries berupa nama komputer dan domain name server yang kemudian dipetakan ke dalam alamat IP oleh DNS. Selanjutnya, fungsi dari DNS. DNS memiliki beberapa fungsi, yaitu melakukan identifikasi alamat komputer dalam suatu jaringan. Setiap komputer yang terhubung dalam jaringan internet pasti memiliki alamat IP tersendiri. Dengan adanya DNS ini, maka jaringan internet kemudian dapat memetakan komputer tersebut sebagai bagian kecil yang terhubung ke dalam jaringan. Kemudian ada sebagai penyedia alamat IP bagi tiap host. Nah, pada dasarnya itu setiap pengembang website membutuhkan sebuah host agar websitenya dapat diakses kalangan umum. Dengan adanya DNS ini, alamat IP dari setiap host akan dapat teridentifikasi sehingga tiap host akan memiliki alamat IP-nya masing-masing. Kemudian melakukan pendaftaran server email. Setiap kali server mail bekerja baik untuk menerima atau meneruskan sebuah email, maka data-datanya akan dimonitor oleh DNS. Kemudian yang keempat ada mentranskripsikan nama domain menjadi IP address. Tiap website di internet itu memiliki domain tersendiri seperti .com, .org, .id, dan sebagainya. Nah, melalui browser biasanya yang terlihat adalah nama dari alamat sebuah situs dalam sebuah domain. DNS dapat menerjemahkan domain itu menjadi IP address dan sebaliknya. Kemudian yang terakhir, mempermudah user untuk tidak perlu mengingat alamat IP. Jika tidak ada DNS, maka jaringan tidak akan mampu mengakses alamat yang diketikkan pada web browser. Misalnya saja ketika kita ingin mengakses google.com, www.google.com. Tanpa adanya DNS, komputer tidak dapat menemukan halaman Google karena alamat IP belum teridentifikasi. Kemudian hierarki dari DNS. Hierarki dari DNS itu yang pertama ada root level domain, merupakan puncak tertinggi hierarki yang diekspresikan berdasarkan periode, memiliki ciri khas penambahan titik di belakang domain. Misalnya wikipedia.org, tanda titik ada di belakang .org. Kemudian yang selanjutnya ada top level domain, merupakan kata yang posisinya berada paling kanan dari suatu domain, atau jika dibaca berada paling belakang. Misalnya saja untuk wikipedia.org, maka top level domainnya adalah .org. Top level domain dapat berisi second level domain juga host. Nah, secara umum top level domain ini dibagi menjadi dua. Ada GLTD, generic top level domain, adalah top level domain yang bersifat general, misalnya .com. Ini untuk tujuan komersial, .edu untuk institusi pendidikan, .gov untuk instansi pemerintah, .org untuk organisasi non-profit, .net untuk organisasi jaringan. Dan yang kedua ada CCLTD, Country Code Top Level Domain. Ini adalah top level domain yang didasarkan pada kode negara seperti ID untuk Indonesia, .US untuk Amerika Serikat, .my untuk Malaysia, dan sebagainya. Untuk hierarki domain yang selanjutnya ada second level domain. Dapat berisikan host dan domain lain, atau sering disebut dengan subdomain. Misalnya saja pada domain wikipedia.org, maka second level domainnya adalah Wikipedia. Kemudian yang selanjutnya ada third level domain, merupakan kata yang letaknya di sebelah kiri second level domain
dan dibatasi dengan titik. Misalnya saja untuk domain wikipedia.org, maka RU merupakan bagian third level domainnya. Kemudian yang terakhir ada hostname, kata yang terletak di paling depan pada sebuah domain. Misalnya untuk google.com, maka www adalah nama hostnya. Jika sebuah domain menggunakan hostname, maka akan tercipta FQDN, Fully Qualified Domain Name, untuk tiap komputer. Dengan begitu, keberadaan DNS akan terdistribusi di seluruh dunia. Dengan tiap organisasi memiliki tanggung jawab terhadap database yang berisikan info mengenai jaringannya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana sih cara kerja dari DNS? Nah, sebelum mengetahui cara kerja dari DNS, kita perlu paham apa komponen yang ada pada DNS atau pengelola DNS. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada DNS Resolver, adalah klien yang merupakan komputer pengguna, pihak yang membuat permintaan DNS dari suatu program aplikasi. Kemudian ada Recursive DNS Server, adalah pihak yang melakukan pencarian melalui DNS berdasarkan permintaan resolver, kemudian memberikan jawaban pada resolver. Nah, yang ketiga ada Authoritative DNS Server, pihak yang memberikan respons setelah rekursif melakukan pencarian. Respons dapat berupa sebuah jawaban maupun delegasi ke DNS server. Untuk menjalankan tugasnya, server DNS memerlukan program klien yang bernama resolver untuk menghubungkan setiap komputer user dengan server DNS. Program resolver yang dimaksud adalah web browser dan mail client. Jadi untuk terhubung ke server DNS, kita perlu melakukan instalasi web browser atau mail client pada komputer kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara kerja dari DNS. Cara kerja dari DNS itu pertama, DNS resolver melakukan pencarian alamat host pada file host. Jika alamat host yang dicari sudah ditemukan dan diberikan, maka proses selesai. Kemudian, yang kedua, DNS resolver melakukan pencarian pada data cache yang sudah dibuat oleh resolver untuk menyimpan hasil permintaan sebelumnya. Bila ada, kemudian disimpan dalam data cache untuk hasilnya diberikan dan kemudian selesai. Kemudian yang ketiga, DNS resolver melakukan pencarian pada alamat DNS server yang pertama yang telah ditentukan oleh pengguna. Yang keempat, server DNS itu ditugaskan untuk mencari nama domain pada cache-nya. Kemudian yang kelima, apabila nama domain yang dicari oleh server DNS itu tidak ditemukan, maka pencarian dilakukan dengan melihat file database zones yang dimiliki oleh server. Nah, yang terakhir itu apabila masih tidak ditemukan, pencarian dilakukan dengan menghubungi server DNS lain yang masih terkait dengan server yang dimaksud. Jika sudah ditemukan, kemudian disimpan dalam cache, lalu hasilnya diberikan ke klien melalui web browser. Nah, yang terakhir kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari DNS. DNS itu memiliki beberapa kelebihan seperti halaman sebuah situs, website ataupun blog menjadi lebih mudah untuk diingat. Konfigurasi DNS sangat mudah bagi para admin. Kemudian, menggunakan DNS tidak akan terjadi perubahan alamat hostname maupun alamat IP sebuah komputer jika telah berubah. Artinya penggunaan DNS cukup konsisten. Kemudian, untuk kekurangan dari DNS itu adanya keterbatasan bagi para pengguna untuk mencari nama domain atau halaman situsnya. Beberapa nama domain mungkin sudah dipakai oleh pihak lain. Kemudian tidak bisa dikatakan mudah untuk diimplementasikan.
berikut paparan saya mengenai DNS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.